Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas layout dasar pada HTML. Layout itu atau tata letak, adalah satu bagian paling penting dalam membuat situs web. Layout situs web yang akan Anda buat umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada header, ada main, dan ada footer. Header itu biasanya bagian navbar atau navigasi. Di sini ada menu, biasanya ada home, ada profile, ada berita, biasa gitu ya kalau di halaman web. Lalu ada bagian main. Main itu kan bagian utamanya. Nah, biasanya di sini berisi berupa konten apa saja yang ada di halaman web, atau artikel-artikel itu letaknya di dalam main. Dan paling bawah itu adalah bagian footer. Footer itu ya judul kakinya ya. Biasanya di sini umumnya website itu ada isiannya itu misalnya contact person atau about alamatnya gitu. Di sini misalnya tentang karir sama hubungi atau kontak asnya gitu. Nah, itu adalah layout dasar dari halaman web. Nah, di dalam layout itu kita akan membuat tata letak dengan elemen div. Div itu mewakili kata divisi. Nah, divisi itu biasanya artinya itu sama dengan bagian-bagian ya. Kalau di dalam suatu kawasan kerja atau perkantoran kan biasanya ada divisi nih, bagian umum atau divisi keuangan, bagian-bagiannya keuangan, administrasi, HRD. Nah, itu kan divisi tuh. Nah, di dalam halaman web itu ada juga yang namanya bagian atau disebut dengan divisi dan digunakan dengan tag div. Tag div digunakan untuk mengelompokkan elemen seperti contoh di bawah. Div untuk header, div untuk main, dan div untuk footer. Jadi masing-masing ini nggak bakalan ganggu yang bagian lainnya, karena misalnya nih headernya kita atur nih, warna header itu nanti soft blue, lalu mainnya bisa jadi kita pakai warnanya light gray, atau footernya nanti kita kasih warna dark gray gitu. Nah, masing-masing ini bisa kita atur CSS-nya per masing-masing layout, per masing-masing kelas. Nah, kelasnya itu pun juga hanya header, main, footer. Di dalam kelas lagi bisa ada subkelasnya, ada kelas lagi. Di dalamnya ada lagi div class, misalnya div class menu atau div class icon. Biasanya kan, di sini kan ada icon nih. Kita pisahkan kelas icon ini sama kelas menu ini bisa. Berarti di dalam kelas ada kelas lagi, div class icon. Lalu ada lagi misalnya untuk ini tip kelas navbar, bisa kayak gitu ya. Lalu pelengkap tag otomatis. Nah, mulai dari sini Anda akan menulis banyak tag. Untuk mencegah kesalahan ngetik, mari gunakan fungsi autocomplete di text editor. Nah, maksudnya kalau kita ngetik awalan div nanti auto ini ya, ketika kita tab langsung tutupnya langsung ini tersisipkan biar nggak salah, karena nanti banyak div itu ada banyak div, kita bingung ini tutupnya dari div yang mana gitu. Nah, di sini udah ada banyak div nih kan, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini tutupnya yang mana? Jadi langsung kita tutup saat kita membuat div, langsung kita tutup tag divnya. Lalu di bagian header, setelah tata letak dasar diselesaikan, sekarang kita mengerjakan beberapa detailnya. Pertama, kita akan membuat header seperti gambar. Nah, tadi yang Ibu bilang, misalnya di header aja ada kelas untuk logo dan ada kelas untuk list menunya. Nah, itu berarti ada dua div kelas logo, div kelas list. Lalu struktur header.
Mari kita kelompokkan kedua bagian menggunakan div. Nah, di dalam header ada div class untuk header logo. Nah, tulisannya itu project. Jadi boleh dalam bentuk tulisan, bentuk gambar, nggak apa-apa ya, nggak harus, walaupun namanya logo, kita buat dalam bentuk gambar bisa, atau cuma tulisan aja dulu boleh. Lalu di class header list, di dalam sini ada lagi UL. Kita listkan nih, ada menu apa tadi? Nah ini tentang pelajaran dan hubungi kami. Berarti ada 2 div, dan dalam div ini ada 3 list. Menghapus bulat dari item daftar. Nah, secara default kalau ULLI itu kan dia bulat nih. Nah, untuk menghapusnya di style CSS-nya, LI list file kita none-kan. Jadi menghapus bulat dari div. Kita langsung mulai aja. Nah, sini Ibu reset aja codingannya. Nah, di sini dia sudah ngasih petunjuk ini. Kalau untuk warna ini udah paham ya kemarin ya. Untuk header warnanya backgroundnya apa? Min. Di sini header tambahkan div untuk. Nah di sini. Karena kita tidak ingin bulat muncul di elemen LI, maka mari kita hapus semuanya terlebih dahulu. Nah, di sini header kita tambahkan tadi ada div, ada LI apa tadi? Nah, ini contohnya ya, ada tentang. Ada pelajaran dan ada hubungi kami. Nah, di sini kan sudah muncul nih. Ntar di bagian atasnya ada tulisan. Bucketnya belum muncul. Oh iya, ada 2 div berarti. Salah, ini bagian bawah sini. Nah, ini div. Ini div class untuk header logo, dan ini div class untuk header list. Tulisannya di sini project. Nah, sudah sama ya. Ini jawaban yang diminta, ini jawaban kita. Jawaban kita sudah ada nih, project tentang pelajaran dan hubungi kami. Sementara yang diminta di sini project tentang pelajaran dan hubungi kami. Ini tipe. Lalu di sini sisipkan teks di bawah ke header logo tadi. Oh, udah ya, pesan project. Lalu tambahkan di header list ada tentang pelajaran dan hubungi kami. Sudah ya. Lalu untuk menghapusnya itu di style CSS di bagian LI. Nah, di sini. Nah, ingat kalau yang body, HTML, title itu kan bawaan dari ini ya. Itu kita tidak menggunakan titik di depannya. Berbeda dengan kelas di sini misalnya header, ini bukan kelas ya, HTML, body ini bukan kelas. Tapi kalau kelas itu kita di depannya menggunakan titik selektornya.
sini li list sama dengan none. Dah. Kelihatan ya di sini sudah hilang nih. Jadi stylenya list itu stylenya none. Kalau dulu kita udah belajar kan yang kalau di angka itu ada kan jenis-jenis stylenya. Nah, ini sudah sama, cuman belum bergeser ke sebelah kanan. Tidak ada elemen UL di dalam class. Oh iya, ini tidak ada UL. Nah, posisinya sudah ke tengah. Klik kirim. Nah, jawabannya udah benar. Baru bisa kita langsung ke langkah selanjutnya, itu ada materi mengenai layout header. Nah, gitu aja ya kalau untuk mempraktekkannya. Lalu tadi listnya kan itu di bawah posisinya. Lalu bagaimana untuk biar merubah ke secara horizontal? Nah, di sini itu menggunakan property left. Jadi di LI tadi nanti disambung ke bagian sini berarti ya. Nah, karena ibu sudah bikin, ibu reset lagi bagian. Nah, di sini header logonya, header listnya itu LI-nya kita gantikan floatnya menjadi left. Nah, di sini posisinya sudah left. Jadi untuk merubah teks yang tadi awalnya itu listnya itu dari posisinya ke bawah atau vertikal, untuk merubahnya ke samping itu kita gunakan float sama dengan left. Jadi dia tulisannya ke samping. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Gantikan font size milik header logo ke 30 pixel. Property float left. Nah, gantikan font size milik header logo. Selanjutnya mari kita sejajarkan header logo dan header list secara horizontal. Terapkan style berikut ke header logo. Berarti kalau dia kelas kita gunakan titik ya di depannya, header logo. Terapkan style berikut ke header logo. Header logo, font size, float left kiri. Belum berubah font size header logonya tulisannya. Nah, ini. Nah, header logonya jadi font size-nya 36 sama ya. Jadi tinggal ngikutin langkah-langkah yang udah ada aja. Nah,